Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan baik Tuhan. Kami tahu pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Bapa, pagi hari ini juga kami rindu diteguhkan oleh firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, kembali kami belajar Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu Bapa. Biarlah kami dimampukan untuk selalu melakukan apa yang firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, kami diberi roh pengertian lebih lagi untuk menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali kita akan dikuatkan ya oleh firman Tuhan pagi hari ini. Walaupun di luar sana situasi yang masih ya mungkin membuat sebagian orang khawatir, mencekam, ya takut. Tapi kita percaya setiap hari kita punya kekuatan. Ya, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat pesan Tuhan untuk kita semua di minggu ini. Tetap berlari, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat 20 sampai 24. Akan saya bacakan. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Inilah ya di mana Tuhan berpesan kepada kita untuk kita tetap berlari. Saudara mungkin setuju ya dengan saya, kalau memulai segala sesuatu itu lebih gampang ya, lebih mudah memulai segala sesuatu daripada kita mengakhirinya. Banyak sekali orang yang memulai suatu rumah tangga ya, mungkin dari awalnya mereka penuh dengan kemesraan ya, dengan cinta kasih, tetapi ketika mereka menjalani ya kehidupan rumah tangga itu banyak masalah, tantangan, mungkin kepedihan ya, tekanan, sehingga akhirnya mereka tidak berhasil untuk mengakhirinya. Banyak yang bubar juga di tengah jalan ya. Ketika saudara memulai sesuatu, misalnya membangun suatu usaha, wah dengan semangat, wah saya pasti bisa menembus pasar itu. Tetapi setelah kenyataannya waktu kita berjalan ya, waktu kita terus masuk dalam pasar itu, ternyata wah saingan begitu banyak. Wah ternyata harga pun susah ya saingannya. Belum lagi ditekan dari sana sini, sehingga aduh kayaknya saya nggak cocok nih, bukan bidangnya nih, bukan bidang saya. Mulai patah semangat, mulai kendor. Nah itu saudara ya. Banyak pula yang merasa bahwa mereka itu sudah berlari sedemikian rupa dengan sekuat tenaga, tetapi sebetulnya mereka tidak sedang berlari. Mereka ada di tempat seperti alat treadmill itu, berlari di tempat saudara.
Mereka menghabiskan segala daya, upaya, tenaga, tapi tidak berlari kepada tujuan Tuhan. Mereka berlari untuk kepentingannya diri sendiri. Makanya banyak sekarang yang namanya apa? Pencitraan, ya. Nah, terus juga ada yang mereka mungkin yang mereka merasa bahwa aku sudah maksimal ya melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi ingat ternyata waktu mereka melakukan itu untuk siapa? Untuk kebesaran nama Tuhan atau kebesaran namanya sendiri? Nah ini saudara, ya, jadi banyak umat Tuhan dikatakan yang kecepatannya mulai melambat, ya, mereka tidak lagi berlari, ya, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan berlari juga bukan asal berlari itu. Kita mau belajar ya pagi hari ini, bagaimana sih sebetulnya Tuhan menghendaki yang seperti apa, ya. Saudara, saya ini termasuk contoh orang yang nggak suka kalau yang namanya dulu waktu sekolah, ya, ada yang namanya kan pelajaran olahraga. Saya nggak suka banget kalau disuruh lari, ya. Biasanya sebelum mulai olahraga, saya ingat ya, di lapangan Pajajaran di situ, kita itu semua disuruh lari untuk pemanasan. Kadang-kadang 3 keliling, 4 keliling. Menurut saya itu sesuatu yang membuat sangat lelah dan bosan banget gitu. Saya nggak suka. Tapi waktu saya lari, saudara, ya, kadang-kadang saya, aduh capek, ya, saya mau berhenti. Tapi guru olahraga saya selalu bilang, ayo terus, jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu akan lebih merasa capek. Iya betul saudara, waktu saya mulai jalan, saya akan mulai malas lagi untuk lari. Akhirnya saya akan jalan melambat, dan saya merasa akan lebih kelelahan. Seperti itu. Di dalam cabang olahraga lari maraton, saudara, ada yang dikenal namanya napas baru, ya. Karena ini maraton ini kan larinya panjang, dibutuh stamina, ya, dibutuhkan satu kekuatan mental juga yang sangat luar biasa nih. Nah, di sini banyak orang yang mulai merasa letih. Keletihan sedemikian rupa sehingga mereka rasanya nggak kuat lagi untuk berlari. Pada keadaan ini, saudara, biasanya itu keadaan titik yang sangat kritis. Mereka boleh memutuskan mereka tidak berlari lagi atau mereka akan tetap berlari, ya. Jika pelari ini mempertahankan semangatnya untuk terus berlari, tidak menyerah, malah akan mereka itu merasakan hal yang sebaliknya. Letihnya itu akan hilang, saudara. Ya, di sini akan disebut yang namanya second win ini, membuat pelari ini dapat menyelesaikan pertandingannya sampai di garis akhir. Nah ini, kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Ada titik di mana kita merasa udah deh nyerah, benar-benar nggak bisa. Tapi disitulah sebetulnya harusnya kita terus berlari sampai dikatakan memperoleh hadiah itu sampai mencapai garis finish. Aktivitas rohani kita, saudara, yang banyak belum menentukan bahwa kita dikatakan sedang berlari, ya. Segala macam yang kita lakukan merasa bahwa kita, aduh Tuhan, ini kan aku sudah lakukan begini, belum tentu, saudara. Makanya banyak hal yang harus kita pelajari, ya. Firman Tuhan mencatat bahwa Rasul Paulus ini seorang yang terkenal kegigihan, sangat mempunyai tekad yang kuat di dalam melayani Tuhan. Saudara bisa melihat ya bagaimana perjuangan dia. Walaupun kesusahan, walaupun penjara menanti dia, bahkan banyak orang hendak membunuh dia, dia dikejar, dia mengalami karam kapal, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Dia terus semangat untuk memberitakan
Injil. Karena dia tahu ketika dia terus berlari, dia akan mendapat mahkota. Ya. Nah, sekarang apa saja sih yang harus kita lakukan untuk kita terus kuat berlari? Ada beberapa hal, saudara ya, yang sama-sama kita juga mau belajar. Seperti apa sih pengertian untuk tetap berlari itu? Yang pertama adalah memahami bahwa berlari adalah tentang terus menjadi saksi. Saya garis bawahi kata terus. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, perhatikan kata senantiasa. Senantiasa adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Terus-menerus. Nah, saksi Kristus adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita ini memiliki panggilan, memiliki tugas untuk menjadi saksi, memberikan kesaksian kepada semua orang supaya semua orang ini mengenal Kristus, ya, memberi kesaksian kepada semua orang supaya semua orang ini mengenal Kristus. Menjadi saksi Kristus ini ternyata, saudara, membutuhkan suatu keberanian, membutuhkan suatu kesabaran, kesetiaan, membutuhkan suatu komitmen, kesungguhan hati. Karena apa? Karena memang tantangan dan rintangan yang akan dihadapi tidak mudah. Terima kasih. Nah, banyak sekali mungkin mereka akan dikucilkan, mereka akan dimusuhi, ya, bahkan mereka akan diseret ke penjara. Saudara, saya melayani, ya, ada satu keluarga. Keluarga ini dulunya memang dari keluarga Muslim. Jadi ketika mereka terima Yesus, dibaptis, keluarga ini bilang, aku mau menjadi saksi, ya, aku mau memberitakan siapa Yesus itu. Tapi saudara, di tengah perjalanannya, ketika tantangan, ya, dihadapi, terutama di keluarganya sendiri. Ini tantangan yang dihadapinya ini berasal dari keluarganya sendiri, yaitu ketika ekonomi, ya, terjun, waduh, dia mengalami krisis yang sangat, dan akhirnya dia tidak punya pekerjaan. Lalu sang istrinya ini, waduh, mulai merasa bahwa hidupnya sangat susah dan suaminya tidak bisa, ya, bertanggung jawab secara finansial kepadanya, sehingga dia, ya, istrinya ini mulai meninggalkan keluarganya. Ini satu pergumulan yang berat, saudara. Lalu dia bilang, udah deh, saya tidak mau lagi, ya, memberitakan siapa Yesus. Keluarga saya seperti ini. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, saya tahu dia sangat depresi, dan istrinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Waktu saya dihubungi dia juga, istrinya sudah pergi, ya, dengan pria lain. Jadi pergumulan ini sangat berat, dan itu menghambat, ya, ketika dia berlari untuk terus pada rencana Tuhan. Tetapi melalui masalah ini dia sangat depresi sekali, dan akhirnya, ya udah, saya nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi Tuhan-Tuhanan deh, ya. Nah, ini yang kadang banyak sekali
di tengah jalan komitmen itu berhenti, kesabaran itu hilang, ya. Keberanian juga kadang-kadang udah susut, udah nggak ada keberanian. Saya lihat perjalanan Rasul Paulus ini sangat luar biasa. Rasul Paulus, ya, kalau saya baca di Kisah Para Rasul, ya, kisahnya itu sangat menarik. Berbagai tantangan. Paulus pergi dari satu kota ke satu kota yang lain. Kalau kita belajar, ya, tentang bagaimana seorang prajurit, ya, dia akan tunduk pada komandannya. Apapun resikonya dia akan tempuh. Nah, itu seorang Rasul Paulus. Kalau saya baca bagaimana waktu dia tiba di Yerusalem. Waktu di Yerusalem bukan disambut, saudara. Langsung dihadapkan tuduhan, dihadapkan tuntutan orang-orang Yahudi yang menentang pemberitaan Injil di situ. Lalu dimasukkan ke dalam persidangan lagi. Coba kalau saudara baca. Persidangan di depan orang banyak, persidangan di Mahkamah Agung, persidangan di depan Felix, persidangan di depan siapa? Festus, persidangan di depan Raja Agripa, banyak sekali, saudara. Tetapi di dalam persidangan ini justru bukan menyusutkan keberanian Rasul Paulus, tetapi malah dia tampil sebagai saksi yang luar biasa, ya. Bahkan bagaimana cara dia menjawab itu memukau saat itu, ya. Sampai saudara, ya, saat itu ditulis bahwa bagaimana reaksi Festus saat itu. Festus berkata, Paulus, kamu gila banget, ilmumu tuh banyak banget. Kalau saya menangkap di sini, gila ini juga ada rasa satu kekaguman juga kepada Paulus. Ini orang berani banget gitu. Ini orang, rasanya udah ilmunya banyak, dia berani. Ada satu kekaguman juga di reaksi Festus ini. Lalu reaksi Agripa, Raja Agripa, sampai berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ketika Paulus bersaksi, itulah, ya, mereka merasa bahwa luar biasa sekali Paulus. Sampai Raja Agripa, iya ya, mungkin aku harus percaya kepada Tuhannya. Jadi senantiasa, ya, kita terus bersaksi, saudara. Demikian saya juga kadang-kadang, Tuhan, kalau di sini sih susah, ya, untuk menjadi saksi. Apalagi sekarang saya ditempatkan satu tempat di mana cuma saya sendiri itu yang Kristen gitu. Itu susah, ya, tapi inilah saya merasa bahwa Tuhan, inilah, ya, saatnya saya menjadi saksi. Walaupun tantangan berat banget, saudara, tapi saya minta, kalau saya baca ini kisah Rasul Paulus, ini menjadi kekuatan. Saya mah belum segini-gininya, saudara, sama Rasul Paulus. Penderitaannya, bagaimana dia disiksa, bagaimana dia harus menghadapi banyak orang, ya, bagaimana dia menghadapi bahaya-bahaya selama perjalanannya memberitakan Injil. Saya belum ada sedikitnya pun, saudara, mungkin dikatakan masih jauh. Tapi saya ngerasa kok tantangannya gini, ya. Tapi saya percaya, saudara, kalau saya berlari dan saya terus semangat, ya, untuk terus menyambut panggilan Tuhan ini, saya percaya di ujung sana pasti ada kemenangan, ya. Nah, ini, saudara, ya. Pertama, senantiasa terus menjadi saksi. Yang kedua adalah memahami bahwa berlari adalah hidup maksimal bagi Tuhan. Kalau kita dengar kata maksimal, saudara, maksimal ini pasti kita langsung ingat sebuah ukuran.
Ya, maksimal ini udah sampai satu titik puncak yang udah, kalau kita bilang udahlah saya udah paling maksimal. Kalau harga pun ini harga maksimal ya, udah nggak ada yang lebih lagi. Kalau angka pun saudara, misalnya guru memberi nilai, saya akan memberi nilai kamu maksimal, misalnya di angka 9, udah nggak ada lagi. Jadi maksimal ini adalah suatu ukuran ya, sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia artinya sebanyak-banyaknya. Nah, ternyata maksimal ini harus menjadi gaya hidup ya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang melayani Tuhan. Kita juga harus mau terus ya menempati posisi puncak, di mana untuk apa? Kehidupan rohani kita ini loh, yes, harus terus dan terus saudara, sampai mencapai posisi puncak itu. Saya lihat di dunia sekuler, orang aja saudara berlomba-lomba untuk mencapai posisi yang maksimal itu ya, sampai di puncak. Mereka berlomba-lomba untuk karir mereka, kadang-kadang dengan cara apapun. Nah ini dengan cara apapun ya. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dikatakan aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Nah inilah usaha yang maksimal dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa dia harus mencapai satu puncak. Nah ini garis akhirnya ada. Oleh sebab itu dia nggak bisa usaha yang juga asal-asalan saudara. Tetapi dibutuhkan suatu upaya yang yang maksimal untuk mencapai itu. Lalu makanya saudara ada ayat yang mencatat gini, bahwa aku berlari sedemikian rupa. Jadi ada daya upaya yang dia keluarkan semaksimal mungkin. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, daya upaya yang maksimal ini harus menjadi gaya hidup kita. Di tepi pantai atau di tepi sungai, saya melihat sebuah artikel ya, di mana biasanya akan ditemukan kadang-kadang namanya lumpur hisap ya. Lumpur hisap ini waktu kita berdiri kan biasanya mungkin tanah ini kan kalau dipijak keras, tiba-tiba ada satu bagian tanah yang sepertinya dia lebih lembek, lalu dia akan menghisap orang itu untuk turun ya, terus ke dalam lumpur itu. Nah di saat itu saudara dibutuhkan satu usaha yang maksimal, bukannya aduh aku terjerembab dan aku masuk ya. Memang saudara, waktu saudara mulai menggerakkan kaki, itu akan semakin dalam dan semakin dalam. Tetapi satu cara untuk keluar dari lumpur itu adalah terus menggerakkan kakinya, walaupun mungkin sampai lemes nih kaki ya. Tapi saya melihat ketika bagaimana mereka itu bisa keluar dari lumpur itu adalah dengan menggerakkan kakinya, terus menggerakkan ya. Waktu menggerakkan itu akan terus sepertinya terangkat keluar sebelah kaki, lalu yang kaki sebelahnya gerakan terus sampai juga terangkat, akhirnya mereka bisa berpijak lagi. Nah kadang-kadang saudara, untuk supaya kita berdaya upaya dengan maksimal ini, kadang-kadang kita nyerah ya, aduh susah nih, udah terjerembab dengan masalah yang begitu berat, mana bisa aku keluar dari masalah ini.
akhirnya saudara, dia akan berdiam aja. Merasa kelelahan, udah deh, gak usah. Ya kalau gerak pun, ya kalau saya ternyata ikut Tuhan pun kok masalahnya makin berat. Akhirnya mereka berhenti berlari. Tetapi seharusnya berusaha maksimal saudara untuk terus bergerak. Ya bergerak. Tadi seperti menjadi saksi itu pun kenapa harus ada kata terus. Ada kata terus. Karena kalau kita berhenti saudara, seperti pertandingan lari itu, kita akan merasa lebih kelelahan. Dan kita akan berhenti dan kita akan merasa, aduh ya, nyaman ya. Saya ingat saudara satu cerita ya, kisah di perjanjian lama ini tentang Lot ya. Jadi berjalan sama berlari ini beda saudara. Kalau saya tangkap Tuhan suruh kita tetap berlari, ya tetap berlari saudara. Ya, saya kan Tuhan, saya masih jalan kok. Iya, mungkin dalam pengertiannya ya benar juga ya, dia masih bergerak. Tapi berjalan dan berlari ini memang sangat beda saudara. Beda kecepatannya, beda tingkat fokusnya. Saudara, kalau saya mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi larinya, saya akan lebih fokus daripada kalau saya cuma setir 10 km per jam, 20 km per jam. Tingkat fokus saya kan beda ya. Tapi kalau saya lagi mengendarai dengan kecepatan tinggi, saya akan fokus banget apa yang ada di depan saya. Ya, kecepatan beda, tingkat fokus beda, energi yang dikeluarkan pasti beda saudara. Waktu saya lari, saya akan mengeluarkan energi yang lebih daripada waktu saya berjalan. Mungkin waktu saya lari, saya akan ngos-ngosan, tenaga saya banyak keluar, saya mulai keringatan. Kalau saya berjalan, mungkin nggak seperti itu. Makanya kalau kita pergi ke mall, kita disebut jalan-jalan. Ya, ayo kita jalan-jalan ke mall. Kita nggak bilang, ayo kita lari-lari yuk ke mall gitu kan? Enggak, saudara. Karena waktu jalan-jalan, kita nggak usah fokus dengan apa yang ada di depan. Banyak waktu jalan-jalan itu makanya dibilang, kita window shopping. Kita lihat kanan, kita lihat kiri. Banyak. Akhirnya yang tadinya mau 1 jam jadi 2 jam saudara. Karena apa? Karena jalan-jalan. Lihat kiri, aduh tertarik. Lihat kanan, itu juga menarik. Saya mampir sini, saya mampir sana ya. Tapi ada kalanya saudara, kita harus berlari. Untuk apa? Untuk hal-hal yang urgent, untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang harus kita kejar. Itu kita harus berlari. Nah, di kisah perjanjian lama ini di kejadian 19 ini tentang Lot ya. Saya akan bacakan aja di kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Di sini ada 2 kata, larilah, larilah. Untuk hal-hal yang penting saudara, ya kita harus berlari. Kalau Tuhan bilang tetap berlari, berarti kita tangkap ini penting loh. Berapa kali Tuhan menyampaikan pesan yang serupa, tetap berlari saudara, ya. Berarti kan ada hal satu yang penting di depan sana, harus kita mengejarnya, harus kita butuh fokus, butuh daya upaya, butuh tenaga yang lebih lagi untuk mencapainya. Kalau kita belajar kadang-kadang kita lupa ya. Coba kalau di kejadian 19 tadi ayat ke-26 dikatakan, tetapi istri Lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tetapi istri Lot berjalan mengikutinya. Jadi yang lain waktu berlari dia cuma jalan saudara. Waktu dia jalan mungkin dia, kalau orang jalan itu saya ingat ya, tadi sekali lagi fokusnya beda. Kalau berlari dia akan terus lari gitu. Kalau jalan, aduh aku ingat itu. Di rumahku banyak yang aku tinggal. Oh ada ini. Akhirnya dia menoleh saudara. Nah itulah waktu kita mulai memperlambat ya, kita berjalan, Tuhan
Enggak lah, aku masih gerak kok, masih jalan. Tapi fokus kita akan beda, saudara. Kita akan banyak teralihkan. Tapi waktu kita berlari terus, berlari, kita melihat ada satu tujuan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita. Ada mahkota di depan sana, kita akan terus fokus. Segala daya upaya tenaga kita akan kita kerahkan. Nah, itulah maksimal, saudara. Tapi kalau saudara mulai mengendor, mulai saudara noleh kiri kanan, itu saudara udah gak maksimal lagi. Kecepatan saudara udah gak maksimal lagi. Ya kan? Seperti mobil yang didesain ada kecepatan maksimalnya. Ya kadang-kadang waktu terus dia melambat, dia tidak akan fokus seperti semula. Itu sama-sama kita mau belajar dan tangkap ya saudara, beberapa hal mengenai pesan Tuhan untuk kita tetap berlari ini, bahwa mari kita berlari dengan caranya Tuhan. Mari kita tangkap ya apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan, supaya makanya saya tidak berhenti ya. Saya akan terus berlari, saya akan terus semangat lagi, karena saya tahu ada satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan, ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat saya, dan saya harus terus semangat untuk meraihnya. Jadi dua hal pagi hari ini kita mau belajar, bahwa memahami bahwa berlari adalah tentang terus menjadi saksi. Terus ya saudara. Terus yang kedua adalah memahami bahwa berlari adalah hidup maksimal bagi Tuhan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus, Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Bapa mampukan kami, terus kami kuat tetap berlari di tengah situasi yang mungkin menghimpit, di tengah tekanan, di tengah keadaan yang tidak menentu. Tetapi biarlah kami terus semangat, berdaya upaya, kami terus Tuhan maksimal untuk pekerjaan-Mu, kami terus maksimal menangkap apa yang menjadi rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang mengurapi setiap kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu akan membawa kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada Komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk Komsel Youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay anointed, stay healthy, stay safe, stay strong, and stay at home. God bless you. RDMB Marketplace, media untuk mengiklankan bidang usaha jemaat RDMB. Media dapat diakses melalui www.rdmb.org kategori Marketplace. Bagi jemaat yang ingin mengiklankan bidang usahanya, dapat meminta form pendaftaran ke Sekretariat RDMB di nomor di bawah ini. Halo semuanya. Nah, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita.
seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Pasteur. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.